Ayat ini adalah anjuran kepada kita agar bersegera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa yang dikatakan taubatan nasuha? Pertama, menyesal terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan ucapan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru kemudian yang ketiga, berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Dinamakanlah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, seperti mencuri, minum khamar, berzina, makan harta riba, meninggalkan sholat fardu, berdusta, dan lain-lain sebagainya. Itu semua Allah mengatakan bersegeralah bertaubat kepadaku sebenar-benar taubat. Nah, kalau bandok kita ulang taubat lasia, taubatan nasuha, taubat nasa betul-betulan. Pada taubat lasia ki satongkin maya yulakan musik, satongkin maya yulakan musik. Taubatan nasuha, berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, semampunya tinggal punya maksiat. Tetapi begitu terjatuh, langsung musik menyesal, baca istighfar, berjanji musik itu Allah, indah lagi Tuhan. Sebulan kemudian terjatuh, al-insan ma'al khata' wal nisyan, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Supaya berlaku nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, berlakulah nama Allah At-Tawwab, menerima taubat. Baik, makanan berbanyak membaca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang maksum daripada dosa dan maksiat, terpelihara, terjaga, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Nah, hebat kan? Padahal mandung jelas tidak punya dosa, jelas tidak punya kesalahan. Apalagi kita yang sudah pasti banyak maksiat yang telah kita berbuat dan dosa-dosa besar yang akan kita lakukan di sisi Allah Ta'ala, maka wajiblah bagi setiap orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah. Maka seruan di dalam ayat ini, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, amrun bil wujub, artinya suruhan dengan wajib hukumnya. Wajib mempertaubati. Ulangi perlambat-lambat. Makanya salah satu perkara yang boleh disegerakan adalah salah satu bahkan disunnahkan, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu besok hari ngani tahu tu sama nama mundu betanjo. Orang mungkin kabar namun jemaah tu ngan meninggal ngada binutnya sama nama mundu itu original be. Makanya bersegera bertaubat, selalu mendawami taubat, selalu baca istighfar kepada Allah. Sajom nang akan datang kita tidak tahu apakah kita masih punya ajal. Makanya selalu bertaubat. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama-ulama kita mengatakan apabila kita memperbuat satu dosa, maka satu dosa itu akan menjadi titik hitam di dalam qalbu manusia. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak titik warna hitam di dalam hatinya, sehingga gelaplah hati, lupa kepada Allah, terhalang daripada berbuat baik karena sudah penuh dengan titik-titik hitam hati-hatinya.
Maka menghilangkan titik hitam di dalam kolbu itu, beristighfar, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi. Mela satitik, mela 2 titik, mela 3 titik, akhirnya bersih kembali hati-hati kita. Karena satu dosa yang dilakukan oleh manusia yang belum ditaubati kepada Allah akan mendatangkan 9 bahaya. 9 bahayana ampun asui taubati lebih dosaon sadar baik tu Allah Subhanahu wa taala. Umpamana contoh menyebut tinggal sembahyang subuh 5. Ndak bene kodo sampai sana. Berarti kan nabi nomor taubat dong bersih kode. Maka dosa yang satu itu yang meninggalkan sholat subuh akan mendatangkan 9 bahaya. Yang pertama, suhtullah, mendatangkan murkanya Allah. Selama belum ditaubati, Allah tetap murka kepada orang itu. Ngapain kalau nangkin subuh, les ngapain berbiru di Tuhan itu iba sampai sana. Yang kedua, farroha iblis adua, menjadikan senang hati iblis musuh kita. Sampai sana itu sajawan setan itu iba. Aso, ada betobatan mungkin sumbayang subuh. Contoh adalah. Yang ketiga, ba'idun minal jannah, jauh orang itu daripada surga. Yang keempat, qaribun minan nar, dekat orang itu daripada api neraka. Jadi anggo seandainya mati yang api bertaubat dia, dolohan lu itu narakoi, ambar itu salukoi. Sadaru, apalagi 2 tolu. Yang kelima, yunajjisu nafsahu, menjadi najis dirinya, menjadi kotor dirinya. Karena dosa itu adalah berbau busuk. Seandainya diperlihatkan Allah Ta'ala bentuk ni dosa itu tidak, indah dong kalang nara pada nak tuiba. Supaya bau na dosa. Madong nara maligi berpengadong, nadong nara juga. Apalagi mengkucing-kucing apornya di lambung diba. Bau angkui patidor Tuhan, bau busuk ni dosa. Ibarat parfum na 2 botol, les bau. Memang maksiat yang belum ditaubati, jadi najis dirinya. Yang keenam, idzabul hafazah, menyakiti malaikat hafazah yang ada di sekeliling kita, yang menjaga kita setiap waktu, yang memelihara kita setiap waktu dari takdir-takdir yang tidak dikenaikan oleh Allah kepada kita. Takdir buruk yang tidak terjadi kepada kita dijaga oleh malaikatul hafazah. Maka mereka terganggu menjaga kita dikarenakan dosa maksiat kita kepada Allah. Bau melalak laitong, akhirnya mereka jaga jarak menjaga manusia yang ada malaikat hafazah. Yang ketujuh, ahzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dosa yang belum kita taubati kepada Allah akan mendatangkan sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih hati-hati bina binta, maafin nomor taubat kita siang sana dosa. Ibu marwani Nabi ya, tangis na binta. Muslim kita membayar sedih Nabi, berarti dalam bersyukur kita menjadi umat ini Nabi. Makanya ibu nama dosa, kurang-kurangan dosa, sehingga dengan berkurangnya dosa akan bisa meninggalkan dosa perlahan-lahan bentuk. Yang ke-8, ihzanu aqaribihi fil kubur, satu dosa yang belum kita taubati, membuat sedih kerabat-kerabat kita di dalam kubur. Jadi sedih orang mana membayar siksa dari bakasan kubur. Pada orang tua di bangadong be, ompung di bangadong be, mai bakasan kuburi, sada dosa ni berbuat tidak taubatan, sedih malai di bakasan kubur. Ya Allah, nasunti di ompung ki, ya Allah, nasunti di anak ki. Itu membuat sedih hati orang-orang kerabat-kerabat terdekat kita di dalam kubur. Yang ke-9, bahaya satu maksiat yang belum kita taubati kepada Allah, jalbul bala, menarik datangnya bala malapetaka. Al bala idza nazala amma, bala itu apabila diturunkan oleh Allah maka ia merata semuanya. Nama peona, nama dosa peona, naringkan pelang naona, seluruhnya terkena bala musibah. Gara-gara di dosa di bayo, keluarga di bahona bala.
anak niba ona bala, masyarakat tempat tinggal niba ona bala. Gara-garanya dosa niba na suy taubat itu Allah Ta'ala. Maka naulang bain gara-gara menjadi ona bala makhluk-makhluk ni Allah na lain-lain. Ima pala terjadi dalam peristiwa-peristiwa na menjadi on bala tu manusiai bain na dumbaan melam na marmasyati inna bi taubat ya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang banyak melakukan kezoliman seperti pernah mencuri, pernah memukul orang dengan tidak benar, pernah menampari alam kawasia sebelum busana menjadi jalur agama, pernah menggibah orang, pernah memfitnah orang, pernah menggoda istri orang. Ini apa ya? Ada benda yang mentunggit siap. Cuma ada dulu tahun 2012 umpama dulu kezaliman yang diperbuatnya banyak. Manangku ujung, bersina ujung, memfitnah ujung, menggibah ujung, marga usdor ada itu. Tetapi dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Mang istighfar saja mun jungan ada jodoh goda istrinya lah, jungan ada goda kucing-kucing, jungan ada wala palapi nasur mahram kudo. Maka on adalah kezoliman yang kita lakukan. Mandung bertaubat tetapi susah meminta halal kepada orang yang kita zolimi. Kalau ada manang lontong najo lompak siko dari ba lompak poso-poso lebih itampo panganon itampo efek, maka harus minta halal kepada alam itampo dan bersangkutan. Igoda istrinya harus minta halal untuk bayu. Maka dia sudah bertaubat kepada Allah tetapi susah untuk minta halal. Susah ini dikarenakan pertama orang yang dizolimi mungkin meninggal. Sudah ditembak itu isi pun guru mati mabayu ini ya. Kalau samping bahas nabi ini jolo ibang ido goreng pisang dua ibayaran matu teman-teman sude tai iti pudwalang naon. Berarti makan kezoliman kepada tukang nama gadis pada anak makanan. Ternyata orang yang dizolimi meninggal dan aku tombe, susah minta halal. Atau orang yang dizolimi masih hidup, tetapi kalau kita minta halal akan menimbulkan fitnah besar dan akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar daripada itu. Contohnya mandung junga dari lapalapan ada bulunya. Mama taubat tiba, dia minta halal tiba tolak lain kan fitnah orang menurut. Siaga buruan be, mama minta ampun itu Allah, berselingkuh ia siang suaminya, minta halal dia tolak lainnya bisa bercerai. Ya, soal lubang daun jodoh, ditambah pun baik-baik kan menimbulkan masalah. Berarti sulit minta halal, sulit minta halal. Masuk tu mobil dibayar aku, kemudian berdosa ibadah dia. Ama bertaubat kepada Allah harus minta halal tu sia. Tapi ketika minta halal, maka terjerumus menjadi berbuat maksiat akan mendatangkan dosa yang lebih besar daripada itu. Itu namanya sulit meminta halal. Maka apabila terjadi seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut agar Allah Ta'ala mengampuni dosanya dan tidak ada sangkut paut terhadap manusia nanti di yaumil akhirah, tidak ada bersangkutan dengan orang itu suatu saat nanti di akhirat, dia tidak meminta pahala kita,
tidak berkurang pahala untuk membayar kepada orang itu. Allah Ta'ala nanti yang akan berurusan dengan orang tersebut. Lihat caranya, kan butuh bagaimana supaya bisa minta halal kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Seperti pedagang, perjalanan pedagang namun sudah asal mungkin jelas menjual barang masalah, mengasih barang masalah, atau kurang sesuai dengan kalau kurang sesuai, maka semakin banyak kalau musisi semakin banyak musisi yang manusia. Sudah jadi kita ada untuk komunitas ada itu ada di ada di susah ini tempat ada di susah gadis tiba manusia zolim ibaen hargana 10.000 padahal mungkin 2.000 lupa iba bagaimana minta halal itu beliau mangke tidak dapat sulit minta halal pedagang-pedagang bahwa ada tidak terjadi soalnya. Maka perbanyaklah ibadah kepada Allah, perbanyaklah memohon ampun, salah satunya dengan cara seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala qul huwallahu ahad 100,000 marrah, faqad ishtara nafsahu min Allah wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi. Ala inna fulanan atiqullah faman lahu kibalahu tiba'atun falyakhuzha min Allah azza wa jalla." Akhrajahul Bazzar. Jadi ada usaha ning minta solusikan pada susah minta halal. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100.000 kali. Saya nanti 100.000 kali seumur hidupnya, artinya tidak selesai tidak salah dengan kita. Pokoknya seumur hidup dia berapa tahun pun selesainya baca qul huwallahu ahad 100.000 kali, maka sungguh ia telah memberi dirinya daripada Allah Ta'ala, dan Allah menyuruh malaikat untuk berseru bahwa si bulan itu telah dimerdekakan oleh Allah. Barang siapa yang ada sangkut paut dengannya, maka ambillah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maitabusi diri bantu Tuhan. Nah, dengan bacaan qul huwallahu ahad 100.000 kali, berarti mai merdekakan Allah Ta'ala mai. Andai kata dong si bulan dan bersangkutan dengan tiba pada saat nanti di yaumil akhir, malaikat sudah mengatakan, mintalah kepada Allah Ta'ala, ambillah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ataqatul kubra. Bolehlah dibahas di ilmu agama, ataqah kubra. Ataqah memerdekakan yang besar, termasuk diri kita sendiri, ditadabusi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai membaca 100.000 kali, berdoa, ya Allah, aku telah menukar diriku dari api neraka dengan pahalanya 100.000 surat Al-Ikhlas yang hamba baca, maka terimalah dan merdekakanlah hamba dari api neraka. Maka selamat menyai dari kezaliman yang tidak sempat ia meminta halal kepada manusia karena sulit meminta halalnya di atas dunia. On mai baca, on ma'amalanna ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata selesai dibaca 100.000 kali, kemudian indah berdoa, salah. Penting baca maqul wallahi 100.000 kali seumur hidup ta. Antak kubro mai berarti mai tabusiho dirimu tu Allah Ta'ala. On syariat pun dahulu di zaman-zaman guru-guru mereka selalu mengatakan dirinya sendiri dari api nerakanya Allah Ta'ala. Saja untuk 100.000 dulu. Setahun bisa insya Allah lunas
perbayaan kita. Kemudian apabila dosa berpaut dan manusia itu sudah menjadi urusan Allah. Ada urusan di Bapak atau di Bapak Jiwa ya urusannya dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Itulah yang bisa dilakukan sebagai amalan agar kezaliman yang pernah kita lakukan itu berurusan dengan Allah, bukan dengan kita di yaumil akhirah, di negeri akhiratnya Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita tambahi kajian kita mengenai tentang sembahyang. Di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah-sunnah di dalam sholat, yang apabila kita tinggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat ini, Allah membenci dengan sholat kita. Bukan berarti ketika kita meninggalkan sunnah ini batal sholat kita, bukan. Sholat tetap sah, sholat tetap berterima, tetapi Allah benci cara beribadah kita itu kepadanya apabila kita tinggalkan sunnah-sunnah ini di dalam sholat. Tidak cuma di Tuhan baiknya, masuk tidak buat Tuhan. Memang sah doh, tapi dari adab. Nah, pertama sunnah-sunnah di dalam sholat yang apabila kita tinggalkan Allah membenci sholat kita. Al-israru wal jahru fi ghairi mawdi'ihima, mensirkan dan menjaharkan pada selain tempatnya. Contoh, sholat zuhur mestinya dibaca sir di dalam kulit. Kalau dibaca ya bersorak, botal indah, tapi Allah benci. Sholat maghrib biasanya jahar, mestinya jahar. Lalu yang membaca siri dan dinegeri di bawah salat yang maka sholat yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita dalam keadaan kita sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Kalau sadar-sadar bagi sembahyang mau maghrib bobo baca. Sembahyang isya bobo dibaca. Amun sadar-sadar pada tidak berjamaah. Tidak berimam, saya memilih sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya itu saja dibantumbai. Nah, itu ibadah sunnah. Nah, ulang tinggalkan, nah ingat pertama. Ambil tinggalkan naik benci Allah Ta'ala dengan praktek sembahyang nitai Tuhan berkati Allah. Yang kedua, tarkus surah fil rak'atainil awlayaini, meninggalkan membaca surat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Indah membaca ayat di rakaat pertama, indah membaca ayat di rakaat kedua. Sah sembahyangnya sah, tapi dibenci oleh Allah. Karena sunnahnya membaca ayat rakaat pertama, membaca ayat rakaat kedua. Rasulullah mengajarkan rakaat dulu dan berobatkan pada sembahyang siopat rakaat. Nah, jadi baca tuh sampai ayatnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Makanya jangan terburu-buru dalam sholat, baca ayat naik, baca surat naik, rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang ketiga, tarku azkarir ruku' was sujud, meninggalkan membaca zikir ruku' dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allah baca dia sah, tapi benci Allah Ta'ala. Berarti ini bisa dibaca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Apabila ditinggalkan sah, tetapi Allah benci cara kita menyembah Allah. Ini sebagai bacaan naik karena hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Yang keempat, meninggalkan zikir bacaan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Tiga ini yang dibaca. Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini
Karena pondok Nabi bisa Rabbana wa lakal hamd. Meninggalkan bacaan antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu lagi tinggalkan ini. Sudah kepada Tuhan sembahyang. Meninggalkan tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, lagi tinggalkan ini. Allah Ta'ala benci dengan orang-orang yang meninggalkan bacaan tersebut di dalam sholatnya. Yang terakhir dalam ilmu fikih, sunnah-sunnah yang apabila kita tinggalkan Allah membenci dengan sholat kita, tidak menyentuh hidung waktu sujud, walaupun hidung tidak termasuk rukun sujud. Ikan tungkonya hidungnya indah wana itu tempat sujud. Ibn Qayyim kepada Tuhan ini. Walaupun rukun-rukun disujudi, on menyentuh utama kan kening, kemudian telapak tangan, kemudian dua lutut, kemudian ujung jari-jari kan. Ambo hidung tidak masuk ke rukun disujud, tapi tetap bertempel untuk tempat sujudi. Ampun nadai sujud tanoi pada bahasa tanah pada sujud kita itu hadukan Allah. Walaupun sunnah, tetapi Allah sangat memperhatikan hal-hal yang sunnah. Makanya pada siapa yang ahadunai dokun sunnah pun timah pemahaman lain. Ulang dokun beikari dokun barabahadu itingal pun tidak mau ulang ini bukan. Sundil pada siapa yang ahadunai dokun sunnah pada tinggal pun marugi ibadah. Supaya senang hati untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Aku tinggal pun sunnah ini marugi ibadah. Ulang besi lamaran nasudah untuk bagi tersebut. Angku semuli saja mahia dia tenda indangkan meningkat keimanan ini, indara merubah diri nibat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Angku semuli lebih baik pada tinggalkan mabugiau pobela sunnah. Itulah yang dimaksud dengan sunnah-sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Sesungguhnya hanya sholatlah yang akan menjadi penimbang amal ibadah yang paling kuat. Hisab yang paling berat adalah sholat kita kepada Allah Ta'ala. Apabila sholatnya baik, maka akan baiklah seluruh amal ibadahnya. Tetapi apabila sholatnya tidak baik, maka seluruh amal yang lain pun akan diperhitungkan lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi supaya untuk intinya makanan Nabi ketika Nabi di akhir-akhir usianya, begitu dicabut nyawanya, sebelum hilang seluruh nyawanya Nabi mengatakan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Supaya kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lagi kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Apabila tertinggal, segeralah qada, tandanya kita bertaubat daripada dosa-dosa kita, sebab Allah menganjurkan tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Inilah kajian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Bagi yang merasa banyak kezuliman kepada manusia yang tidak sempat minta halal kepada mereka, bacalah Qul huwallahu ahad 100.000 kali seumur hidup kita, akan menjadi penebus diri kita dari api neraka dan Allah merdekakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillahi lahu al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حاجاتنا وبارك لنا في صدقاتنا وبارك لنا في كل حال إنك أنت العزيز الغفار. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بفضلك وكرمك يا ذا الطول والإنعام. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا إنك